Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nadia Hairunisa dengan NIM 2410912220021. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2, Anatomi dan Fisiologi yang diampu oleh Dr. Oski Iliandri MKes. Pada video ini, saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik sistem uropoetik. Baik, langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Masuk ke dalam pengantar sistem uropoetik. Sistem uropoetik ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh atau homeostasis. Sistem ini mempunyai beberapa tujuan utama. Yang pertama ada ekskresi limbah metabolik, yaitu mengeluarkan zat sisa seperti urea dan kreatinin dari dalam darah. Kedua, ada osmoregulasi, yaitu mengatur keseimbangan air dan garam agar cairan tubuh tetap stabil. Yang ketiga, menjaga pH darah sekitar 7,4 untuk mendukung kinerja sel. Yang keempat, ada memproduksi hormon yang membantu untuk fungsi tubuh yang lain. Sistem ini terdiri dari ginjal yang membentuk urin, lalu ada ureter yang menyalurkan urin ke kandung kemih, lalu ada vesika urinaria, yaitu tempat menyimpan urin, dan uretra yang mengeluarkan urin. Jadi kita bisa membayangkan seperti sistem pengolahan air, yaitu ginjal yang menyaring, lalu ada uretra yang mengalirkan, kandung kemih yang menyimpan, dan uretra yang melepaskan. Sistem ini sangat responsif, misalnya kalau kita minum banyak air setelah olahraga, ginjal itu akan menghasilkan urin lebih banyak untuk mencegah terjadinya kelebihan cairan. Kalau kita berkeringat nih, misalnya di cuaca panas, ginjal ini bisa menghemat air agar tubuh tidak mengalami yang namanya dehidrasi. Lalu selanjutnya ada fungsi utama ginjal. Ginjal itu memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama ada ekskresi limbah metabolik, yaitu mereka menyaring limbah nitrogen seperti urea, amonium, kreatinin, dan asam urat dari dalam darah. Urea itu terbentuk dari pemecahan protein, sementara kreatinin dari aktivitas otot. Ginjal juga mengeluarkan obat dan racun seperti sisa antibiotik untuk menjaga darah agar tetap bersih. Yang kedua ada osmoregulasi, mengatur air dan ion seperti natrium, kalium, dan kalsium. Natrium itu mempengaruhi volume darah. Lebih banyak natrium berarti lebih banyak air yang ditahan, yang bisa meningkatkan tekanan darah. Ginjal menyeimbangkan ini. Yang ketiga ada keseimbangan asam basa. Ginjal menjaga pH darah sekitar 7,4 dengan mengeluarkan ion hidrogen ke urin dan menyerap bikarbonat ke darah. Ini penting agar enzim dapat bekerja dengan baik. Lalu yang keempat ada sekresi hormon. Ginjal menghasilkan renin untuk mengatur tekanan darah, eritropoietin untuk memicu pembentukan sel darah merah, dan mengaktifkan vitamin D untuk penyerapan kalsium demi tulang yang kuat. Jadi, ginjal itu adalah pusat pengolahan yang menjaga tubuh agar tetap seimbang. Selanjutnya kita masuk ke dalam struktur ginjal. Di dalam ginjal itu tuh mempunyai 3 wilayah utama, yaitu ada korteks, lalu medula, dan pelvis. Korteks itu merupakan lapisan luar tempat filtrasi darah dimulai, penuh dengan pembuluh darah. Yang kedua ada medula, di bagian dalam yang berisi piramida medula yang membantu untuk mengkonsentrasikan urin agar tubuh dapat menghemat air. Pelvis ginjal adalah area seperti corong yang mengumpulkan urin sebelum ke ureter. Di medula, piramida diselingi kolom Bertini, dan urin mengalir dari ductus papillaris Bellini ke calyx minor, lalu calyx mayor dan pelvis ginjal. Ini seperti saluran yang bisa dibilang rapi. Unit utama ginjal adalah nefron, sekitar 1 juta per ginjal. Nefron itu punya glomerulus untuk menyaring darah, tubulus proxima untuk menyerap zat penting, ansa Henle untuk mengatur konsentrasi urin, tubulus distal untuk penyesuaian, dan ductus collectivus untuk mengalirkan urin. Jadi bisa kita bayangkan kalau nefron itu seperti tim kecil yang bekerja sama untuk memastikan agar urin itu sesuai dengan kebutuhan tubuh. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses pembentukan urin. Jadi bagaimana sih proses pembentukan urin? Jadi pembentukan urin itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada filtrasi glomerulus. Jadi di glomerulus itu darah disaring menjadi urin primer yang berisikan air
ion seperti natrium, lalu ada limbah seperti urea dan glukosa. Ini didorong oleh tekanan hidrostatik diimbangi tekanan osmotik dari protein darah. Kedua, lalu ada reabsorpsi. Tubulus renalis menyerap kembali 90% air, 100% glukosa, 90% garam, asam amino, dan bikarbonat. Misalnya, glukosa itu diserap sepenuhnya di tubulus proksimal agar tidak terbuang. Yang ketiga, ada sekresi. Ginjal menambahkan zat seperti ion hidrogen atau obat ke urin untuk dikeluarkan, membantu untuk mengatur pH darah di dalam tubuh. Hasilnya adalah urin sekunder itu lebih pekat yang mengalir ke pelvis ginjal. Dari 180 filtrat per hari, dari 180 liter filtrat per hari, hanya 1-2 liter jadi urin. Proses ini sangat efisien karena menyesuaikan urin dengan kondisi tubuh, seperti saat kita minum banyak atau saat kita lagi kekurangan air. Lalu ada pengaturan volume urin. Ginjal mengatur volume urin untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh, yang terbagi menjadi cairan intraseluler sekitar 40% berat badan dan ekstraseluler sekitar 20%, termasuk plasma. Ada dua mekanisme pengaturan. Yang pertama yaitu pertukaran eksternal, asupan air dari yang kita minum dan keluaran melalui urin, keringat, atau napas. Yang kedua ada pertukaran internal, perpindahan air antara kompartemen lewat osmosis. Ginjal ini mengatur ekskresi air dan garam untuk menjaga osmolaritas cairan ekstraseluler sekitar 280 sampai 300 mOSM. Misalnya, kalau kita minum banyak air, ginjal itu bakal menghasilkan urin yang lebih banyak untuk mencegah kelebihan cairan. Kalau kitanya dehidrasi, ginjal juga akan mengurangi urin untuk menghemat air. Lalu ada natrium yang juga penting. Lebih banyak natrium itu berarti lebih banyak air yang ditahan di dalam tubuh, yang mempengaruhi volume darah yang ada di dalam tubuh. Ginjal itu jadinya seperti pengatur keseimbangan yang selalu menyesuaikan dengan cairan di dalam tubuh. Lalu, kita masuk ke dalam keseimbangan garam. Keseimbangan garam, terutama natrium itu, bisa diatur dengan dua cara. Yang pertama ada glomerular filtration rate atau GFR, menentukan berapa banyak cairan yang dapat disaring di glomerulus. Yang kedua, ada reabsorpsi natrium di tubulus distal dan ductus collectivus yang menghasilkan natrium ke dalam darah. Sistem hormonal ini sangat penting. Sistem renin angiotensin aldosteron atau RAS aktif saat tekanan darah turun. Misalnya saat kita nih lagi kekurangan air. Lalu ada renin dari ginjal yang memicu aldosteron yang meningkatkan reabsorpsi natrium dan air, menambah volume darah dan tekanan darah. Sebaliknya, kalau atrial natriuretic peptide atau ANP itu dilepaskan oleh jantung saat volume darah tinggi, seperti setelah minum banyak. ANP ini mengurangi reabsorpsi natrium sehingga lebih banyak urin yang dapat diproduksi, lalu menurunkan tekanan darah. Sistem ini seperti sakelar yang menjaga keseimbangan natrium dan tekanan darah. Lalu, kita masuk ke dalam pengaturan osmolaritas. Jadi, osmolaritas cairan ekstraseluler itu diukur dalam miliosmol, mengatur pergerakan air lewat osmosis dari osmolaritas rendah ke tinggi. Natrium itu dominan di cairan ekstraseluler, kalium di intraseluler. Dua mekanisme utama menjaga osmolaritas darah sekitar 280-300 miliosmol. Yang pertama ada hormon antidiuretik atau ADH. Saat osmolaritas kita naik, misalnya saat berkeringat banyak gitu, ADH ini membuat ductus collectivus untuk menyerap lebih banyak air, menghasilkan urin yang lebih pekat dan lebih sedikit juga. Saat osmolaritas kita rendah, seperti setelah minum banyak, itu ADH turun, urin menjadi lebih encer dan lebih banyak. Yang kedua ada mekanisme haus. Osmoreseptor di hipotalamus itu memicu rasa haus saat
osmolaritas kita naik, mendorong kita untuk agar minum gitu, untuk menyeimbangkan cairan yang ada di dalam tubuh. Misalnya, itu tuh terjadi seperti setelah kita olahraga. Kita itu kan haus dan ginjal itu menghemat air sampai kita minum lagi. Lalu ADH dan haus ini bekerja sama untuk menjaga keseimbangan di dalam tubuh. Selanjutnya, perubahan osmolaritas di nefron. Osmolaritas urin itu berubahnya di nefron. Di tubulus proximal, filtrat isosmotik sekitar 300 mOSM sama dengan plasma. Lalu di Ansa Henle, pars deksens menyerap air, membuat urin agar lebih pekat karena gradien osmolaritas di medula. Pars ascendens ini menyerap garam, membuat urin jadinya menjadi lebih encer. Lalu Ansa Henle ini menjadi alat yang memisahkan air dan garam untuk fleksibilitas urin. Di tubulus distal dan ductus collectivus, ADH ini menentukan hasilnya. ADH yang tinggi seperti saat kita terkena dehidrasi itu tuh bisa menyebabkan antidiuresis dengan urin yang pekat. ADH rendah seperti setelah minum banyak menyebabkan diuresis dengan urin yang kondisinya itu encer. Proses ini bisa memungkinkan agar ginjal menghasilkan urin sangat pekat atau encer, menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita ya. Lalu ada faktor yang mempengaruhi volume urin di dalam tubuh. Volume urin itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada hormon, yaitu hormon aldosteron itu meningkatkan reabsorpsi natrium, menarik air dan mengurangi urin. ADH meningkatkan reabsorpsi air, menghasilkan urin menjadi lebih pekat. Yang kedua ada kekentalan cairan. Banyak minum meningkatkan urin atau menghasilkan lebih banyak urin. Kekurangan air malah menguranginya. Yang ketiga ada rangsangan eksternal. Cuaca dingin itu meningkatkan GFR, menghasilkan lebih banyak urin di dalam tubuh. Lalu ada diuretika seperti kafein di dalam kopi menghambat ADH tapi menambah urin. Terus ada stres psikis seperti saat grogi, itu tuh bisa meningkatkan tekanan darah, juga menambah urin. Misalnya setelah minum kopi, kita jadi lebih sering ke kamar mandi karena kafein itu membuat urin menjadi lebih banyak. Lalu ginjal ini sangat responsif karena ginjal ini menyesuaikan urin dengan kondisi tubuh dan lingkungan. Sebagai kesimpulan di bagian akhir, sistem uropoietik ini menjaga homeostatis dengan mengeluarkan limbah metabolik seperti urea dan kreatinin, menyeimbangkan cairan dan garam, lalu menjaga pH darah sekitar 7,4 dan memproduksi hormon seperti renin dan eritropoietin. Ginjal ini mengatur volume urin lewat RAS atau RAAS, ANP, dan ADH, serta osmoregulasi untuk menyesuaikan konsentrasi urin di dalam tubuh. Mereka ini memastikan agar komposisi darah ini tetap stabil, lalu merespon perubahan seperti banyak minum atau saat kita terkena dehidrasi. Jadi kita bisa membayangkan ginjal ini sebagai pengatur lalu lintas di dalam tubuh. Mereka ini menjaga semua sistem agar dapat berjalan dengan lancar dengan menyesuaikan urin untuk mendukung keseimbangan dan kesehatan tubuh kita. Demikian pemaparan materi mengenai sistem uropoietik yang dapat saya sampaikan.
Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami sistem anatomi ini secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.